Tok dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Siwang ya. Di video kali ini gua menghadirkan bintang tamu yang sangat jos, sangat mantap ya. Jadi di konten kali ini, di video kali ini gua akan membahas, akan menanyakan sesuatu kepada bintang tamu ini seputar, karena ini sangat seru dan sangat menarik untuk dibahas ya. Dan jangan lupa ikuti terus ya. Oke, perkenalkan dulu, namanya siapa Mbak? Mbak Tia. Mbak Tia ya. Nah, jadi di sebelah ini sudah ada bintang tamu namanya Mbak Tia ya. Mbak Tia ini sengaja gua undang ke sini untuk untuk ditanya-tanya tentunya ya. Yang pertama adalah beliau ini dengar-dengar katanya jadi istri kedua ya. Ya begitulah. Nah, jadi beliau ini jadi istri kedua. Ya. Nah, jadi pembahasannya adalah ingin bertanya, jadi bagaimana rasanya jadi istri kedua atau dan sebagainya ya. Simak terus. Ini sangat menarik bosku ya. Gimana rasanya Mbak Tia jadi istri yang kedua? Susah senang apa gimana? Boleh dong penjelasannya bagi-bagi sama apa penonton yang ada di rumah ataupun yang di mana. Boleh dong? Boleh sapa dulu teman-teman. Boleh. Halo guys. Apa ya? Banyakan mungkin bukan susah senang ya. Pokoknya dalam menjalani hubungan seperti ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, memang itu pasti lah ya. Iya. Nah, terus juga banyak ya lika-liku perjalanan hidup lama gitu. Iya. Jadi berarti istilahnya perlukah untuk pertahanan fisik dan mentali perlu apa tidak? Pastinya. Pasti ya. Berarti harus benar-benar kuat ya. Benar-benar kuat menerima menjadi istri yang muda. Jadi istri yang muda ini kan kebanyakan. Jadi intinya begini. Kebanyakan istri muda itu diutamakan apa diduakan? Ya tergantung dari sifat suaminya lah. Sifat suaminya. Jadi dari pihak suaminya gitu. Istri penghasilan beliau itu apa dibagi rata apa? Ya enggak lah, ya maksudnya kan enggak, maksudnya gini loh. Yang muda berapa, yang tua berapa? Enggak sih, kalau masalah penghasilan kayak gitu semuanya sama sih. Sama ya. Dari setiap kebutuhan dia juga terang-terangan. Gitu. Jadi terbuka ya? Terbuka gitu. Dari penghasilan dia per bulannya berapa, terus buat dianya berapa, buat saya berapa, buat anak-anak juga berapa, kan dia. Sudah punya anak berapa dari? Satu ya. Jadi Mbak Tia ini dikarunia anak satu dari suaminya. Suami bukan suami yang kedua ya. Bukan. Jadi suaminya, jadi dia ini yang kedua. Jadi punya anak satu. Istri yang pertama punya anak gak? Dua. Ada juga. Dua. Berarti jadi tiga. Wah, mantap kali guys. Jadi kalau aku pribadi kalau punya istri dua kayaknya langsung disambal sama istri dua guys ya. Enggak sih, aku juga gini ya. Istilahnya memberanikan diri untuk ngomong langsung sama istrinya. Oh begitu, jadi terbuka gitu ya? Terbuka. Terus si istri tuan itu menerima apa tidak? Awalnya enggak. Awalnya mungkin dia kayak agak ya mungkin langsung bisa nerima gitu ya. Butuh waktu juga, butuh proses juga. Cuman sekarang udah. Cuman alhamdulillah sekarang udah kayak teman, malah lebih ke saudara lah sekarang. Nah, itu jadi contoh guys. Jarang seorang istri yang mau dimadu dengan akur dua-duanya, ya kan? Akur. Iya. Jadi inilah contoh sosok seorang istri yang soleha. Karena aturan agama itu kalau istri yang rela dimadu itu surga jaminannya, kan gitu. Mudah-mudahan aja masuk surga ya. Terus sekarang ini gimana perjalanan, apa satu rumah atau beda rumah? Kita masih pikirkan masing-masing sih. Masih dalam pemikiran masing-masing gitu. Masih apa gimana ke depannya. Oh gitu. Jadi sekarang ini jadi beliau ini merencanakan, ya istilah bukan merencanakan sih, masih tahap pemikiran yang lebih dalam lagi untuk
menyimpulkan sesuatu demi masa depannya mereka. Nah, Iya, benar. jadi kalau Mbak Tia sendiri, Iya. di saat suami Mbak Tia Hmm. giliran pindah ya, Gilir. apa disebutnya apa sih namanya? Gilir. Gilir ya? Oh, Gilir. Cara mudahnya aja, Ya. ambil cara mudah. Gilir ke istri tua. Bilang pulang lah ke rumah istri tua. Pulang ke rumah istri tua misalnya. Oh. Perasaan Mbak Tia gimana? Apakah ada kesel, cemburu, ya kemungkinan gimana gitu? Kalau waktu pas kemarin-kemarin sih, bulan-bulan kemarin, Ah, ya karena dia nggak ngomong ya, Ah. jadi ya firasat aku juga udah ada, udah kerasa Ah. gitu. Jadi ya cemburu ada, kesal juga ada, Pasti pokoknya ada. campur aduk lah. Tapi pas Ah. sekarang kesini sininya udah yang kayak ya gimana sih, udah ngiklasin gitu lah. Gitu. ikhlas. Jadi Mikir lagi. menerima apa yang sudah terjadi gitu ya. Iya. Karena mungkin pemikiran Mbak Tia sendiri mau disesalkan apa, yang mau dirundingi apa. Iya, Kalau toh memang itu semua sudah terjadi kan. Iya benar. Nah jadi intinya segala sesuatu udah nerima takdir gitu mungkin Iya. ya. Oke. Nah sekarang lanjut lagi ke pertanyaan, masih banyak sebenarnya pertanyaan ini. Waktu durasi. Nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya pertanyaan masih banyak tentang, soalnya jarang sekali, sangat jarang seorang istri yang rela dimadu. Kebanyakan jangankan dimadu, udah harus nyusul, selingkuh aja udah dimarahin, sampai dipotong anunya ya. Apalagi ini sampainya kadang-kadang satu rumah ya. Iya, Berdua. Kadang-kadang satu rumah. Kadang-kadang tidur bertiga. Kadang-kadang kita bertiga bareng-bareng gitu. Itu gimana itu kalau tidur bertiga? Enggak, maksudnya kalau masalah di satu kamar bertiga itu kita sharing. Sharing. Oh, Jadi kita tukar pikir ya? Oh, gimana? gitu. Enggak tengkar mah ya. Tengkar enggak, alhamdulillah Enggak, belum. ya. Ya pernah sih kayak enggak, maksudnya pernah gitu ya. Iya. Maksudnya bukannya kita tengkar sih, malah yang ada kayak yang apa sih ya? Iya sedikit agak cekcok Iya, dikit gitu, cekcok. cuman Ya kalau namanya istilahnya dimadu, suami Tapi- satu istri dua, tentunya ya enggak sih, pasti tapi, ada. tapi enggak sampai yang Pernah ribut besar nggak? enggak, Pernah. alhamdulillah belum. Nggak Jadi pernah kalau besar. kalau diminta sih jangan sampai Jangan, gitu. ya. Pengen akur. Ya sekarang ibaratnya kalau mau diributin apa? Iya, Karena sudah betul, kayak udah kejadian. klub ini, sudah kayak apa itu 11-12 ya. Sudah nggak bisa dipisahkan lagi mungkin ya. Lebih Tapi ke si istri yang tua ini sayang sama anak Mbak Tia nggak? alhamdulillah sih. Sering nanyain kabar gitu, Sering dia sehat nanyain. enggak. Gitu. Sering ngasih duit nggak? Kalau ngasih duit belum. Belum. Jangan ngomong dong, pintar dong. Kasih dong duit. Ya bisa pikirannya dia aja. Oh, iya, Aku nggak bener. mau. Seikhlasnya ya? Seikhlasnya itunya Nah dia. terus Mbak Tia sendiri sayang nggak sama anak dia? Ya sayang lah. Sayang, Hitungannya ya. itu sama juga sama anak aku juga gitu. Sayang, wow. Menarik sekali bosku. Tapi kalau yang cewek itu lebih kemanjanya ke aku. Anak Oh, jadi ceweknya. berarti anaknya berapa? Anaknya kan 3, Tiga. cewek 1 dari dia, cowok juga satu pasang kan. Oh, berarti doyan bener ya? Enggak, maksudnya gini loh. Hmm. Maksudnya gini loh Mas, maksudnya apa ya? Jadi anak yang cewek itu setiap ada masalah itu ngomongnya lebih ke saya. Gitu. Bukan sama ibunya Bukan sendiri. sama ibunya sendiri. Waduh. Gitu. Malah kayak lebih klopnya gitu, lebih kayak Iya. kan dia sih bilangnya lebih pengertiannya dari saya. Oh gitu, jadi lebih sayang mungkin ya? Lebih sayang apa lebih pengertian? Beda loh pengertian sama sayang nih. Ya apa ya dari saya juga kayak yang ya yuk ada masalah apa, kakak ada masalah apa gitu. Kalau semuanya ada masalah jangan sungkan gitu, ngobrol cerita. Ya dia juga sering sharing sih, ngomong kayak gini-gini. Kalau dia lagi apa-apa tuh, kalau ada masalah kayak apa kayak mah Wis ya yuk the lagi best. gini-gini. Bro, mau diturut nggak? Mau ditiru nggak nih? Waduh. Oke Mbak Tia. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih. Awal pertama jumpa nih di mana? Awal pertama ketemu suami Ya, sebelum apakah itu dari awal udah pernah kenal, udah kenal? cuman nggak terlalu cuma sekilas aja. Sekilas. Ketemunya di mana itu? Tuh Di kerjaan? di tempat kerja, lebih ke tempat kerja. Jadi apa tuh namanya tuh? Cinlok. Cinlok ya? Bukan cinlok, kalau cinlok mah kita udah kayak yang hubungan gitu, Oh, malah berarti cilok. Cilok.
Enggak, pokoknya gini loh. Iya. Aku tahu dia dan dia tahu aku, cukup kayak gitu aja. Jadi belum pernah ketemu langsung gitu intinya. Oh, jadi istilahnya LDR dulu pertama? Enggak. Kebanyakan sebelumnya Oh, dari pertama Iya, awal mulanya. Iya, Oh, awal mulanya. kenal di media sosial, Facebook. Facebook, untuk terkenalnya, ketemunya di Facebook. situ. Nah, terus Temen aku. pada setelah kenalan di Facebook ini ya, ini kan kenalan di Facebook. Nah, terus suami Mbak Tia sendiri awal mulanya itu jujur apa tidak bahwa beliau punya suami, punya istri. istri. Orang aku tahu dia kok. Aku tahu dia kalau dia tuh Nah, dia punya istri. Punya gitu. istri. Oh. Jadi awalnya cuman kemungkinan besar istri yang tua itu nggak tahu mungkin ya. Awalnya dia nggak tahu. Oh, Terus ya gitu. aku juga ngomong sih ya jalanin aja dulu pelan-pelan secara perlahan gitu. Jadi sekarang udah saling terbuka, udah saling tahu satu sama lain, saling terbuka dalam. Aduh, ini gangguan guys. Sorry guys, gangguan ya. Kita off dulu lah. Nah, sekarang Mbak Tia ya, pemasukan dikasihnya per bulan apa per minggu? Uang buat belanja misalnya, nih buat Mbak Tia misalnya kan ngasih tahu pasti ini 20 juta misalnya. Nah, terus pasti ngasih tahu kalau mau ngasih sama yang tua juga. Biasanya kan? Ya dia sih emang suka ngomong gitu. Ngomong. Cuman kan di belakang aku kan ya nggak tahu lebih atau kurangnya kan nggak tahu. Jadi kurang lebihnya gitu nggak tahu. perlu diselidiki nih, geng. Apa perlu nyewa ajudan? Tenang, ada Om Angga nanti ajudan buat nyelidikin kasusnya. Yang penting kalau udah cukup udah mah yang Ya, kayaknya. kalau buat aku Oh, sih gitu ya? kayak Yang penting Yang penting intinya, 20 juta cukup nggak sebulan? sebenarnya sih masih kurang. Maunya berapa? Ya. 2 M, Pak. 2 meter. Iyalah. Uangnya disusun 2 meter. Enggak lah, maksudnya ya untuk sementara segitu ya disyukurin aja Disyukurin dulu. aja. Sementara dilihat usaha kerjanya dulu. Berarti penghasilan per bulan 20 juta buat istri muda, guys. Buat istri tua 20 juta, 40 juta. Belum buat rokok, itu kan nggak pasti berbeda ya. Jadi kalau enggak, satu. jadi gini loh, Mas, Ya. Enggak setiap bulan itu blok 20 itu enggak. Enggak. Jadi uang belanja berapa, terus uang shoppingnya berapa gitu. Wow. Jadi pokoknya per bulan itu dari shoppingnya aku sama mau belanja aku sama anak juga beda. Oh, beda ya. Jadi 20 juta itu masih dibilang apa ya? Kecil. Ya nggak ada apa-apanya lah. Bener. Karena orang yang paling kaya itu orang yang paling bersyukur, Pak. Nah, betul ya. Bener. Jadi ya buat aku sih untuk sama saat ini ya terima dulu terima apa adanya gitu. Oh, Maksudnya iya, dikasihnya iya. ya rezekinya dia, rezekinya anak-anak, rezekinya. Pernah nggak suami Mbak Tia pernah ngomong lagi nggak mau nambah lagi 1 lagi atau 2 lagi? Enggak, dia bilang cukup. Nah, Kalau nggak nambah tahu. lagi gimana? Aduh, kalau untuk masalah nambah lagi urusannya beda lagi. Beda lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Enggak gini, kalau misal suami Mbak Tia terus ngomong sayang atau misal bunda atau mama atau apa ya, misalnya ayah mau nambah lagi 1 lagi, cuman jatah ditambah lagi 20 juta jadi 40 juta, terima nggak? Tergantung dari istri yang pertamanya. Dia Oh. ngizinin nggak? Gitu. Jadi semua itu tergantung dari si yang pertama. Oh iya benar Mas, kan menghormati. Menghormati Ya ya. aku kayak gitu orangnya. Iya. Tetap aja kan istilahnya kan harus ada izin juga kan, kedua-duanya tentu Iya. harus Iya. ada izin. Jadi kita gitu. perlu sharing juga kan. Sharing ya. Kalau misalnya Mbak Tia setuju, ini setuju, terus gimana? Ya udah. Aku milih mundur. Tapi mungkin ya, tapi mungkin katanya kan sering sharing kan berdua. Jadi Iya. waktu masalah suaminya, "Mah, ini minta apa? Mau nikah lagi," gitu kan. Nah, berdua tuh sharing, Mas. Ya. Ini mau dicacah gimana? mau di gimana ini nenaknya gitu. Sharingnya mungkin kayak gitu. Enggak sih, waktu pas istri pertama pernah bilang gini ya. Pernah ngomong sama aku bilangnya gini. Dia bilang kalau semua sampai ada pikiran punya nambah lagi, Ya. pilih mana? Maksudnya dikasih antara 2 pilihan gitu, sama dia sama akunya juga.
Berarti berat juga ya dikasih 2 pilihan, banyak pilihan. Berarti bukan 2 pilihan, banyak pilihan tentunya. Enggak, benar, lebih ke banyak pilihan bukan 2 pilihan. Banyak pilihan. Kalau 2 pilihan gampang memilihnya. 1 atau 2. Atau 2. Kalau ini Dua-duanya kan- nama 1 jadi 3 kan gitu ya. Oke. Nah, jadi buat sahabat semua yang ada dimanapun kalian berada ya. Jadi sangat menarik sekali di saat seorang istri di madu menjadi istri yang kedua, ya. Perlu kesabaran dan mental yang benar-benar ekstra. Tapi kayaknya lebih ke mental sih menurutku. Maksudnya Iya. Ya makanya itu pokoknya perlu ekstra lah. iya, kalau bukan, maksudnya apa ya? Jadi banyak sih menurutku, perlu kesabaran yang tinggi mungkin. menurutku kayak orang yang misal saudara sampean, ih kamu ini mau Tapi nah jadi ini, ini gitu. ya, ini lagi nih. Terus keluarga gimana? Awalnya keluarga nggak setuju. Nggak setuju. Nah, itu yang tak Awalnya, masuk. Iya. cuman kan ya Sekarang udah setuju. sekarang masih pelan-pelan sih, masih belum nerima. Sebenarnya belum sepenuhnya nerima sih, cuman kan masih butuh proses juga. Ini kan di antara 3 keluarga tentunya ya. Hmm. Keluarga sampean, Mbak Tia, keluarga suami Mbak Tia sendiri, terus keluarga Istri pertama. istri pertama itu semuanya ada bisa komunikasi dengan baik kalau tidak? Kalau untuk komunikasi kita belum ya. Belum. Dari keluarga kakak Masih yang masih ini ya, aku masih bilangnya apa kakak ya. namanya? Aku bilangnya sama kakak belum. Masih ada pembatasan ya? Belum, Ya. belum istilahnya kan belum semuanya real terbuka Iya. gitu ya. Tapi Oke. dari pihak keluarga suami Ya, udah tahu. udah tahu semua dari ya pokoknya dari semuanya mau udah pada tahu semua. Oke. Cuman dari segi pembicaraan atau kayak komunikasi segala macam apa belum. Masih Belum ada. terbatas ya. Masih terbatas semua. Oke. Jadi kalau aku sendiri ya mikir sebenarnya. Kalau aku sendiri kalau sampai kayak gitu gimana ya? Istri gua langsung motong Malam-malam, Pak. malam-malam langsung Di, dicacak ya. enggak dibius dulu. Dibius dulu, bangun-bangun. Dah, mau kencing kok bablas kencing dulu. Aduh. Jadi pembahasannya sangat menarik sekali bosku ya semua. Jadi ini sebuah pembelajaran di saat seorang istri di madu itu tidak gampang. Ya, tidak gampang semudah apa yang kata Mbak Tia tadi bilang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi segala sesuatu perlu proses. Benar. Perlu proses, perlu kesabaran, perlu mental yang kuat, dan yang paling ngeri itu yaitulah di saat gilir serumah berdua tidur bareng pas gilir ini yang bahayanya. Pernah nggak kayak gitu? Ini tidur bertiga. Apakah suami di tengah apa di pinggir? Kalau untuk urusan tidur keseringan suami yang di tengah. Yang di tengah. Jadi posisi dia tuh Telentang. ya. Telentang. Jadi Wow. lebih ke inilah lebih memasrahkan tangannya. Guys, di sini istri muda, di sini istri tua. Wow, Mantul berarti ya. amazing bosku. Nah, ini kan tidur bertiga. Terus pas tidur, pas lihat suami meluk istri yang tua, itu kan di depan mata banget tuh ya. Tapi selama ini belum pernah sih dia. Belum pernah ya. Belum pernah. Jadi Jadi malah yang kedua-duanya dia peluk. Oh, Jadi dua-duanya dia meluk. Diginiin berarti. Jadi begini. Oh. Jadi istilahnya dia nggak mau kayak yang, jadi dia istilahnya kayak yang nggak mau pilih kasih. bukan pilih kasih, lebih ke nyingkur ya. Nyingkur apa? Lebih ya ngebelakangin dua-duanya gitu. Oh, iya. Ngebelakang itu dia nggak mau. Jadi malah- ibaratnya lebih memilih membelakangi dua-duanya Iya. daripada harus memilih salah satu. Iya benar, dia lebih kayak gitu. Susah Pak tidur gitu Pak. Aku miring tidurnya Pak. Kayak gitu. Dia sih kalau masalah Ya kan orang tidur kan nggak tahu. Kadang-kadang kan kalau lagi Enggak tidur sih. enggak. enggak. Jadi dia kayak batu Pak tidurnya. Jadi sampai pagi tuh Sampai pagi gini terus.
Ndaplang terus Pak, bener. Nggak patah itu tangan. Ditindih orang tua. Kiri Jadi kanan. kadang-kadang kan aku suka lepas gitu tangannya, tapi pas lepas Dia balik lagi gitu ya, meluk lagi. dia tetap balik lagi gitu kayak Waduh. gitu. Terus kadang miring ke aku, dia kayak yang nggak mungkin gitu. Terus kan dia balik lagi ke Nggak mungkin. kakaknya gitu ya. juga, dia juga bilang nggak mungkin. Jadi lebih memilih ya meluk dua-duanya. Mbak Tia sendiri manggil sama istri yang tuanya suami Mbak Tia, manggil apa? Lebih ke kakak. 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 Tuh. Oh ya bener Pak. Bener ya? Iya bener, maksudnya itu kakak pertama, itu kedua itu biksunya Pak. Bener. Iya. Biksu Tom Sancong. Nah terus istri yang tuanya suami Mbak Tia manggil sama Mbak Tia apa? Adek? Adik. Iya. Oh, Iya, senama. nama doang. Sebut nama. Kadang ya, kadang Neng gitu. Kadang Oh iya biasanya Neng. Kadang aku juga nyebut ke dia kadang-kadang ke. Itu umur selisih berapa tahun? lebih mungkin 10 tahun lah. Selisihnya? Selisih 10 tahun. Terus sama Oh, suami enggak, Mbak dia Tia? enggak 10 tahun. Berapa ya? Lebih ke mungkin ke 7 kali. 7 tahunan ya? 7 tahun. Sama suami Mbak Tia berapa tahun jarak? Bedanya? Sama. Sama? 7 tahun juga. 7 tahun. Jadi dia nikah itu seumuran. Seumuran ya? Enggak sama yang kakaknya itu, Oh, sama jadi- kakaknya seumuran. Suaminya beliau ini sama istri yang tuanya ini seumur. Jadi sama Mbak Tia ini beda 7 tahun. Sekitar 8-7 ya? 8-7. Oh, 87 lah. Sekitar 8 atau 7 tahun bedanya. Jadi ya memang sih kalau punya istri muda itu diprioritaskan harus yang lebih muda. Jangan punya istri muda yang lebih tua dari kita, dari istri muda, istri tua ya. Iya. Kan nggak etis bro. Kan nggak lucu gitu kan. Gimana ya, kan susah Pak manggilnya Pak. Mau dipanggil istri muda tapi umurnya tuh lebih tua. Bener. Ya intinya dari saya pribadi ya saya doakan aja lah semoga terus akur Amin, amin, amin. dan selalu damai. Amin. Tapi ini loh, apa Mbak Tia ini termasuk yang maksudnya istilahnya masih kategori beruntung. Soalnya Iya. istilahnya enggak, biasanya kan antagonis sih, istri yang pertama jahat Iya. gitu kan. Iya. Kamu nih istri tua kamu harus ngepel gitu biasanya. Nggak jahat kan ya? Enggak sih, malah yang lebih ke sayang. Oh iya benar, berarti ya kan beruntung. Biasanya kalau di Berarti nggak pernah nyuruh misalnya, Neng bisa tolong dong cuciin baju atau Enggak. pernah. berarti ya nggak kayak di TV-TV Mas. Berarti Malah aku sendiri gitu yang Yang bukan yang nyuruh, lebih ke nyodorin gitu. sini Nawarin- nih. nawarin misalnya Bisa nawarin, nawarin jasa gitu ya. Lebih ke situ. Ada yang Nawarin jasa. kira-kira ada yang bisa Oh. bantu enggak gitu. Terus kalau waktu giliran gitu sampai nawarin duluan apa gimana apa? Malah aku yang sering nanya sih, udah telepon belum gitu, Oh, gitu. udah ngabarin belum gitu. Kalau belum ya telepon aja, Pernah? ngabarin dulu. Pernah nggak nanya? Nah gimana? Nanya apa gimana sih ya? Jangan Nanya ke- senyum-senyum, Pak. Ini Pak, enggak, perasaannya ini pasti pertanyaannya aneh, dia senyum-senyum. Gimana? Nah, Mbak Tia sekarang udah berapa tahun? Sekarang umur 1,5 tahun. Tahun. 1 tahun, mau 2 tahun lah. Mau 2 tahun. Iya. Berarti menambah lagi? Aduh, mungkin masih nunda dulu lah. Tunda dulu ya. Jadi intinya mau mengejar dulu impian ya. Ya benar. Oke. Jadi terima kasih buat Tia ya. Udah hadir Ditanya aneh-aneh. di kesempatan pada segmen kali ini ya. Ini soalnya sangat menarik sekali tentunya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Ya, Tia. sama-sama diundang Semoga juga. semoga langgeng Amin. dan terus bersama bertiga ya. Amin, Jangan amin. sampai terpisahkan Amin, sampai amin. akhir nanti. Iya, tapi dari 2 segmen kemarin sama sekarang itu, Pak. Iya. Kita pasti ada kurangnya, Pak. Ya pastilah. Air nggak ada dari Karena sekarang lagi bulan puasa, jadi Ini karena udah- air ini belum ada apa namanya itu enros, belum ada enros, jadi masih kosong ini. Jadi kalau buat kalian mau ngenros, silahkan hubungi di channelnya Siwang Channel ya. Silahkan komen di bawah, nanti langsung dibalas ya. Silahkan kalau yang mau enros, mau minuman apa, mau makanan apa, silahkan dipesan. Masih kosong mejanya. Oh iya. Di sini juga masih kosong, baru ada gitar ini ya. Bentar gua, Pak. Baru gitar ya. Oke, terima kasih buat semuanya.
Sampai jumpa di lain waktu dan di kesempatan yang sama. Terima kasih buat Mbak Tia ya. Ya sama-sama. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye bye.